Bayangkan kamu memesan kamar di sebuah hotel yang terlihat biasa saja, pemiliknya ramah, bangunannya megah, dan semua terasa aman. Tapi yang tidak kamu tahu, berapa tamu yang masuk ke hotel itu tidak pernah terlihat lagi. Di balik dindingnya tersembunyi lorong rahasia, ruang kedap suara, hingga jalur yang langsung menuju ke ruang bawah tanah. Dan semua ini bukan cerita horor, melainkan kisah nyata seorang pria bernama H.H. Holmes. H.H. Holmes lahir dengan nama Herman Webster Mudgett pada tahun 1861 di Amerika Serikat. Sejak kecil banyak cerita yang menggambarkannya sebagai anak yang dingin dan sulit berempati. Saat dewasa, ia belajar di sekolah kedokteran. Namun alih-alih menggunakan ilmunya untuk menolong orang, ia justru manfaatkannya untuk melakukan penipuan. Holmes bahkan diduga mencuri mayat dari laboratorium, lalu masukkan kecelakaan demi mendapatkan uang asuransi. Saat itu belum ada sistem identitas modern, sehingga aksinya sulit terdeteksi. Dan menjelang World Fair Chicago tahun 1893, jutaan orang diperkirakan datang kota itu. Holmes melihat peluang besar. Ia membangun sebuah gedung yang dari luar tampak seperti hotel biasa, namun selama pembangunan ia terus mengganti para pekerja agar tak ada satupun yang mengetahui keseluruhan desain bangunan. Dan di dalamnya terdapat lorong yang berbelok tanpa tujuan, tangga buntu, pintu yang hanya bisa dibuka dari luar, hingga ruangan tanpa jendela. Bangunan itu kemudian dijuluki Murder Castle atau Kastel Pembunuhan. Menurut penyelidikan setelah Holmes ditangkap, hotel tersebut memiliki berbagai fitur yang mengerikan. Beberapa kamar diduga dapat dialiri gas dari luar, ada ruang kedap suara, sehingga teriakan tidak terdengar. Beberapa pintu mengarah ke lorong sempit atau jalan rahasia. Bahkan terdapat saluran seperti perosotan yang mengarah langsung ke ruang bawah tanah. Ini gila banget ya ceritanya, ngeri banget sih. Dan meski banyak detail berasal dari laporan investigasi dan pemberitaan pada masa itu, sebagian tata letak bangunan masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Banyak tamu datang untuk menginap dan sebagian tidak pernah kembali. Holmes juga manfaatkan kepercayaan para pegawai serta kenalannya, dan ia pernah mengaku telah membunuh 27 orang. Tetapi pengakuannya berubah-ubah. Sejarawan modern memperkirakan jumlah korban yang benar-benar dapat dikaitkan dengannya kemudian jauh lebih sedikit, meski angka pastinya tidak pernah diketahui. Ketidakpastian inilah yang membuat kisah Holmes semakin menyeramkan. Dan pada tahun 1894, Holmes akhirnya ditangkap. Awalnya karena kasus penipuan asuransi, namun penyelidikan kemudian mengungkap berbagai bukti yang mengarah pada pembunuhan. Polisi menemukan ruangan yang mencurigakan dan sisa-sisa jasad manusia di gedung tersebut. Dan penemuan ini menggemparkan Amerika dan menjadikan nama H.H. Holmes terkenal di seluruh dunia. Dan Holmes diadili dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan Benjamin Pitezel, dan pada tahun 1896 ia dihukum mati dengan cara digantung. Dan sebelum dieksekusi, ia meminta agar dimakamkan di dalam peti yang dilapisi beton tebal. Ia mengaku takut tubuhnya dicuri dan digunakan untuk penelitian, sama seperti yang pernah ia lakukan terhadap jasad orang lain saat masih menjadi mahasiswa. Hingga hari ini, Holmes masih dianggap sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Amerika. Namun penting diingat bahwa banyak cerita tentang hotel kematian telah dibesar-besarkan oleh surat kabar pada zamannya. Meski begitu, fakta bahwa seorang pria mampu menyembunyikan kejahatannya di balik sebuah hotel tetap menjadi salah satu kisah kriminal yang paling mengerikan yang pernah tercatat.